Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Tiara Amelia Ripal, ana talibah fi Jami'ati Raden Fatah Palembang, wal an sabahas anil ilmul lugha fi qismi ilmul aswat atau fonologi. Baiklah, saya Tiara Amelia Ripal, mahasiswi UIN Raden Fatah, jurusan Bahasa Sastra Arab, dan kali ini saya akan membahas seputar linguistik pada bidang fonologi. Baiklah, sebelum masuk pada fonologi, saya akan membahas sedikit tentang linguistik. Linguistik dalam bahasa Arab juga disebut sebagai ilmu lughah atau ilmu bahasa. Di dalam linguistik itu sendiri membahas bagaimana proses terbentuknya bahasa pada manusia, yakni ketika kita membicara kita memerlukan alat ucap seperti mulut, bibir, paru-paru, laring, faring, kerongkongan, dan lain sebagainya. Nah, linguistik itu terbagi menjadi dua, yakni linguistik mikro dan linguistik makro. Fonologi sendiri termasuk dalam linguistik mikro. Kenapa? Karena di dalamnya membahas struktur bagian terkecil pada bahasa. Baiklah, mungkin langsung saja dalam teori Arab, fonologi atau ilmul aswat, ilmu bunyi, yakni maksudnya ilmu yang mempelajari, yang mengkaji, yang membahas, yang membicarakan, serta menganalisis semua tentang bunyi. Jadi fonologi itu membicarakan, mendetailkan lagi apa-apa yang berkaitan dengan bunyi. Selanjutnya ada mekanisme artikulasi dalam bahasa Arab. Mekanisme artikulasi ini sendiri terbagi menjadi 11. Yang pertama ada syafatain. Yang dimaksud dengan syafatain adalah bertemunya dua bibir. Ketika bibir atas dan bibir bawah bertemu, maka contoh hurufnya seperti mim, kemudian ba. Bisa dilihat ya, ketika kita menyebutkan mim dan ba tersebut, kedua bibir kita antara bibir atas dan bibir bawah itu bertemu. Yang kedua ada syafahiyah asnaniyah, maksudnya bibir bawah menekan pada gigi depan atas. Wah, seperti itu ya contoh hurufnya wah. Kenapa? Karena ketika bibir atas menekan gigi depan atas, itu terjadi penyumbatan udara sehingga tidak mengeluarkan letusan ketika melepaskannya. Wah, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada baina asnaniyah, yakni dengan cara meletakkan lidah di antara gigi bawah dan gigi atas, tapi tidak menghambat udara untuk keluar secara pasif ya, seperti contoh hurufnya sa, za, dan zo. Nah itu kan lidah kita berada di tengah-tengah, baina, di antara gigi atas dan gigi bawah tadi, seperti itu. Selanjutnya keempat ada zalqi lasawi, di mana bersentuhnya ujung lidah dengan gusi sehingga menyebabkan penyempitan udara dan akhirnya udara itu bergeser secara perlahan kemudian keluar tanpa menghasilkan letupan. Contoh hurufnya so, ro, za. Nah itu bisa kita rasakan bahwasanya ujung lidah kita menyentuh gusi. So, ro, za, seperti itu. Selanjutnya yang kelima, menempelkan ujung lidah pada pangkal gigi atas. Hurufnya la, kan, la, to, da, dan do. Itu bisa dirasakan bahwasanya lidah kita menempel pada gusi gigi atas pangkal. Lidah kita menempel pada pangkal gigi atas. Yang selanjutnya tarfi gori, yakni menekan ujung lidah pada langit-langit yang keras.
Contoh hurufnya sya, sya. Jadi ujung lidah kita menempel pada langit-langit yang keras. Sya. Ada lagi ja. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang ke-7, kategori ini sendiri adalah dengan cara menaikkan bagian tengah lidah ke langit-langit keras tapi tidak sampai kepada menyentuhnya. Hurufnya ada 1, yakni ya. Tabaqi, yang mana pangkal lidah menyentuh langit-langit yang lunak, seperti hurufnya kho, wo, ka. Selanjutnya yang ke-9 ada kusalasawi, yang mana terjadinya pertemuan antar pangkal lidah dengan anak tekak sehingga udara terhambat secara sempurna. Namun ketika dilepaskan secara tiba-tiba akan terjadi satu letupan. Hurufnya adalah qaf. Ketika kita menyebutkan kan pangkal lidah kita akan bertemu dengan anak tekak. Jadi kemudian begitu kita lepaskan maka bunyinya akan menjadi ko, seperti itu. Selanjutnya ada jazari halki, yakni dengan cara mendekatkan akar lidah kepada kerongkongan tetapi tidak sampai. Contohnya ain dan ha, ha. Selanjutnya ada hanjari, yakni dengan cara merapatkan dua pita suara. Karena dua pita suara tadi kita rapatkan, udara tidak akan terhambat. Namun ketika menyebutkan huruf H, hambatan terjadi secara sempurna dan melepaskan dengan letupan. H, dia ada 2 dalam teori Arab, hurufnya ada 2, yakni H dan Hamzah. Ketika menyebutkan Hamzah tidak ada hambatan udara sama sekali, namun ketika menyebutkan huruf H akan ada hambatan dan ketika keluar juga ada letupan di sana, seperti itu. Baik, hadza minni wal 'afwu minkum. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.